kelas 12 jurusan Tugas 1 SM13. Hari ini saya akan menjelaskan dampak dari game online, mulai dari yang positif hingga yang negatif. Dampak dari game online bisa saja dapat merugikan bagi kita dan juga dapat menguntungkan bagi kita. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu game online. Game online adalah permainan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya, serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel. Arti game online dalam bahasa Indonesia adalah permainan daring. Biasanya, permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah game online bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tertentu. Menurut Andre Rollins dan Ernest Adams, game online adalah sebuah teknologi dibandingkan sebagai sebuah genre permainan, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Sementara menurut website Dictionary edisi tahun 1913, istilah game didefinisikan sebagai a contest physical or mental according to certain rules for amusement, recreation, or for winning a stake as a game of chance, game of skill, field game. Permainan daring terdiri dari banyak jenis, dari mulai permainan sederhana berbasis teks hingga permainan yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus. Dalam permainan daring ada dua unsur utama, yaitu server dan klien. Server merupakan administrasi permainan dan menghubungkan klien, sedangkan klien adalah pengguna permainan yang memakai kemampuan server. Game online ternyata memiliki sejarah yang panjang, hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Jadi awalnya game online ini dibuat untuk dua pemain yang tujuannya pun untuk pendidikan. Permainan daring dimulai sejak tahun 1969, ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online, di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. 2 tahun kemudian muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru yang digunakan untuk menciptakan permainan untuk banyak pemain atau disebut multiplayer game. Berikutnya saya akan menjelaskan hal positif yang dapat kita ambil dari bermain game online. Banyak hal-hal positif yang dapat kita ambil saat bermain game online. Contohnya adalah berikut ini. Dari hal positif yang dapat kita ambil dari bermain game online. 1. Aktivitas fisik. Ada banyak video game di pasaran yang dalam pengoperasiannya memerlukan beberapa jenis aktivitas fisik. Apakah itu menari atau bermain gitar. Disinilah dibutuhkan kecerdikan orang tua untuk memiliki jenis game untuk anak-anak mereka. Kedua, kebugaran dan gizi. Banyak game yang menggabungkan unsur kebugaran dan gizi untuk hidup sehat sebagai tujuan utama permainan. 3. Koordinasi mata dan tangan. Bermain video game sebenarnya dapat meningkatkan ketangkasan anak Anda yang sangat berguna untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sebenarnya banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara tangan dan mata, tapi hal itu kurang menarik untuk anak-anak, makanya diciptakan game online. 4. Keterampilan sosial. Kurangnya keterampilan sosial dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara teratur dapat merusak perkembangan anak dan bahkan menyebabkan depresi. Anak-anak yang pemalu dan kurang percaya diri ketika bersosialisasi dengan teman, mereka mungkin akan lebih mudah membuka diri saat bermain video game. 5. Peningkatan kemampuan belajar. 6. Sportivitas dan adil. Sportivitas dan adil adalah nilai-nilai umum yang dikembangkan dalam olahraga dan organisasi. Game secara tidak langsung menawarkan anak-anak Anda dengan nilai-nilai ini. 7. Mengurangi stres. Stres tidak hanya dialami oleh orang tua, tetapi juga anak-anak. Beberapa orang tua terkadang menaruh harapan dan tuntutan yang sebenarnya anak-anak mereka tidak suka, misalnya terkait hobi dan belajar. Maka bermain game dapat menjadi jalan keluar bagi anak-anak Anda untuk melepaskan stres. 8. Kerjasama atau teamwork. Kerjasama dan kebutuhan untuk membangun teamwork kuat pengaruhnya saat anak bermain video game. 9. Menghasilkan uang. 10. Membuat orang senang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak negatif dari bermain game online. Berikut adalah contohnya.
1. Mulai mengabaikan keselamatan. Gak sedikit dari para gamers yang mengabaikan keselamatannya hanya karena bermain game. Banyak ditemui para pemain game yang gak bijak dalam memilih tempat saat mengoperasikan game pilihannya. 2. Abai kepada orang terdekat. Banyak yang merupakan status tanggung jawab dalam sebuah keluarga karena kecanduan bermain game online. Para gamers yang tidak bijak menyelesaikan keadaannya hanya akan memikir gamenya saja. Mereka lebih banyak bermain gadget dibandingkan berbicara atau bercengkrama bersama anggota keluarganya. 3. Tidak peduli pada keadaan sekelilingnya. Bagi para gamers yang tidak bisa menyesuaikan situasi dan kondisi, hal ini sangatlah mungkin terjadi. Tidak peduli beberapa ramainya kehidupan sekelilingnya atau seberapa urgentnya urusan yang sedang ditangani oleh orang-orang di sekitarnya. 4. Mudah emosi. Mudah emosi adalah dampak lain dari kecanduan bermain game online. Apakah kamu pernah menemui orang-orang yang bermain game online marah hanya karena disuruh untuk mandi ataupun beribadah? Padahal semua hal tersebut juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. 5. Malas melakukan aktivitas lainnya. Sudah terlalu asik bermain game, biasanya akan menimbulkan rasa malas yang luar biasa. Semua aktivitas yang biasanya dilakukan saat sebelum kecanduan bermain game pun mulai diabaikan. Hal tersebut karena perasaan yang mulai diselimuti rasa takut.